Salam Aditya Karya Mat Payuda. Salam kesinerawanan sosial. Selamat malam Bang. Ini kayaknya gede-gede banget ini badannya hari ini. Gue ngundang preman ini. Men, lu ngundang preman. Ini preman nih yang lu undangin. Ajudan pribadi. Aspri. Yes. Yang punya pokoknya. Selamat malam Bang. Hari ini thank you banget udah mau datang ke podcast gua. Thank you juga buat KTCB yang punya podcast pertama. Ulang dong yuk. Untuk podcast pertama KTCB, semoga memang podcast hari ini. Gue ralat. Apa tuh? One and only, baru pertama. Yeay. Oke. Mungkin gini Bang, gua hari ini sama menanyakan hal-hal yang kemarin gue tanyain sama temen-temen gua. Nggak perlu kaku ya kan? Ya pokoknya nanti ada seru deh pokoknya ya kan. Pokoknya nggak usah kaku. Lu mau ngerokok kek, lu mau minum pun juga enak Bang, ya nggak? Ini sponsor. Avino. Oke, mungkin pertama gua kenalan dulu. Iya. Nama dan usia, terus berat ya usia berat. Jangan usia. Terus apa dong? Umur. Ukuran baju, ukuran sepatu boleh. Nah, karena gini Bang, kenapa gue selalu menanyakan umur ke teman-teman gue semua ya kan? Karena mereka tuh juga pengen tahu gitu kan. Ada Bang, ada pertanyaan yang dimana nanti bakalan gue tanya tentang umur lu juga. Baik kakak. Pertama mungkin Bang dari lu. Oke, jadi gua Enggar Lintang Mahardika. Biasa dipanggil Enggar, biasa dipanggil Lintang, terserah deh sesuka-suka lu aja dah. Lintang. Lintang, Lagi. boleh. NTRL. Iya, Lintang. Iya, siap. Lintang. Umur anjing. Jangan sebut dong. Aduh. Ya, 26 deh. Punya anak 1 udah. Oke, punya anak 1, 26 udah berkeluarga. Udah. Harus Siap. banget apa nih buat punya anaknya gitu. Harus biar kelihatan kalau gua laku. Iya. Berarti ada yang belum laku nih? Ada yang belum laku apa gimana? Ada. Temen gua sekretaris lu dari Cakung Barat. Gitu ya? Tarunanya. Iya. Ih, ngeri. Inisialnya sekretarisnya aja. Iya udah siap. Lu Bang? Ya, nama gue Gary Febriansyah. Biasa dipanggil Gary. Umur gue 23, Oke, jalan sip. 24. Sip. Iya. Istri 1, anak 1. Belum, proses download. Masih download. Iya. Minta doanya teman-teman semua. Lu butuh nggak? Enggak, jangan. Oke Bang, thank you. Mungkin kenapa gue nanyain umur gitu ya kan? Dan ini kan kita juga ngebahas banyak sih Bang yang bakal gue bahas dari organisasi ataupun kegiatan lu di rumah, hobi lu ya kan. Nah, mungkin gini. Untuk pertama yang gue tanya adalah kegiatan lu di rumah. Selain lu sebagai kepala keluarga. Berat. Kegiatan di rumah kalau gua saat ini sedang merilis WD. Oh, gua jadi promo nih anjing pertama kali di sini. Apa? Gua lagi proses running ini produk lumayan udah lama sih 2016 gua udah jalan, cuman sekarang kebetulan dapat investor asing. Itu vape. Kapas vape. Nah, nanti boleh kalian cari tuh di Shopee atau di marketplace. Siapa tahu kan gitu kan masuk endorse kita juga. Bisa. Iya, siap. Enggak panjang. Jadi kan enak gitu tau enggak lo kalau lagi itu pas. Terus ya kan? Bulat. Ya oke. Kalau asap doang. Terus. Saya di sini saya lagi proses pembuatan PT. Ini udah mulai proses produksi juga, lagi mau jalan, nanti tunggu launchingnya lah. Untuk mereknya gua rahasiain dulu. Keren. Berarti memang selain memang lu di rumah, kegiatan lu memang bener-bener itu di bidang lu untuk keluarga atau memang di organisasi lu? Planningnya sih saat ini untuk keluarga, cuman ada planning ke depan itu. Kemarin gua udah sempet ada obrolan juga ke temen ketua Cakbar untuk bantu packaging, karena kan packaging nggak mungkin kita pegang sendiri. Jadi saat ini kebetulan masih manual, ada sekitar 4 orang tim kita. Nah nanti kedepannya kalau produksi, insya Allah 3 atau 4 bulan ke depan kita akan naikin produksi. Sebulan itu kita target 12.000. 12.000. Oh, ini gua keren sumpah. Ini gua tahan dulu obrolan ini. Kayaknya Siap. bakalan oke banget. Lu Bang? Iya, enak bener. Ya, kalau gue sih masih standar aja, umumnya orang kerja masih kerja. Kalau untuk sehari-hari sih saat ini karena memang di karantina orang sendiri lagi mau ada event, jadi lagi sibuk nyari sponsor di untuk negara project.
project apa? Kita mau buat bazar 3M. 3M. Kasih tahu. Kalau untuk tema kemarin kita tuh baru dapat tema tuh. Apa tuh? Indonesia butuh yang muda. Indonesia butuh yang muda, kayak keren men. Memang di mana-mana kita emang harus yang muda itu harus yang berkarya. Yang muda itu harus maju. Betul. Ya enggak, yang muda itu nggak boleh kalah sama yang tua. Bahkan yang muda itu harus menunjukkan bahwasanya yang muda itu bisa membawa negara ini lebih baik daripada yang dulu. Pokoknya yang muda kudu lebih kriuk daripada Yo, men, lebih renyah. Gak boleh melempem. Nah, ngomong-ngomong tentang lu tadi ngomongin tentang organisasi. Siap. Umur lu Bang Enggar 26 bohong. Oke lah, gua bilang lu ada 26 up. Lu berkeluarga, Iya. anak lu 1. Yes. Kenapa lu mau di organisasi? Sebuah pertanyaan yang apa ya? Simpel tapi bikin susah. Karena gini, men. Yes, Gua gini, Bang. Banyak yang Saya suka masa iklannya. ada gini. Banyak yang gua bilang gini loh. Sekarang ada yang Saya cuma seneng iklan. ya udah gua cuma di rumah sama keluarga, udah seneng gitu, ya kan? Terus juga gua juga berpikir gini loh. Lu nggak capek? Lu balik kerja, ya kan? Lu balik kerja, terus lu harus ngurusin keluarga orang gitu kan? Kehidupan orang gitu kan? Itu loh yang gua masih Pada dasarnya gue orang nggak bisa diem. Paling males diem di rumah. Jadi gue jujur ikut Karang Taruna itu dari kelas 2 SMP. Gue udah terjun di Karang Taruna unit. Di umur gue yang ke sekian, gue kelas 2 STM, diangkat jadi ketua Karang Taruna unit. lu Yes. berapa tahun? Satu periode. Oh, satu periode. Satu periode masih 3 tahun ya waktu itu. 3 tahun. 2012 ya? Belum, 2000 Pokoknya kita 2011, 2010 lah. 2010 itu gua naik jadi ketua Karang Taruna, tapi gua udah aktif tuh dari 2006 pas SMP. Berarti memang di lingkup apa Rautrate sendiri memang organisasi Karang Taruna aktif. Bisa dibilang mulai kental itu di 2017. Jadi 2017 itu adalah awal kebangkitan Karang Taruna Rautrate. Oh, berarti memang di dalam sini gua kenapa nih Bang? Berarti di antara lu berdua ataupun memang lu berdua sebelumnya memang ini apa sih? Kayak kampung apa sih kok nggak ada kegiatan apa nggak kayak gitu loh? Apa ya kalau dibilang kayak komik ya, keseringan hiatus bocahnya. Oh gitu. Kelamaan bobo, Ya. yang nggak tahu itu duitnya mau dipakai kemana, anggarannya kemana, gue nggak tahu deh. Yang penting pemuda di situ sebelum 2017 itu saling mengkotak-kotakan lah. Oh. Antar RW itu ada kasarnya kenakalan remaja itu tawuran. Nah, gini, gitu. gua Kacau deh pokoknya. Sip, bener masalah kenakalan tawuran tuh ya kan kenakalan remaja, sedangkan gue dulu zaman gue SMP gue udah main ke daerah lu gitu ya kan. Terus yang gue pernah tahu itu adalah di sana tuh banyak bandar gitu men. Itu dia. Bener nggak sih? Betul banget. Makanya gue kaget gitu loh, maksudnya pas gue podcast dikasih tau nih kita bakalan dapet tamu Rautrate gitu. Hah? Yakin nih? Ada? Itu loh yang gue pertanyakan. Sampai 2017 kita punya data itu udah langsung dari Polsek Cakung. Rautrate itu tertinggi. Kasusnya. Kasus tertinggi. Serius? Gila. Dan di 2017 itu juga kita patahin semuanya. Wow. Kita berani jamin. Sumpah merinding gue. Cara gimana? Berani jamin Rautrate bebas dari narkoba. Bersih. Artinya bebas untuk bandar dan pemakai ya. Tidak ada pemakai yang secara persuasif atau secara langsung menampilkan seperti di tahun 2017 belakang. Karena kita mulai mengaktifkan organisasi di wilayah. Berarti secara kepemerintahan mereka mendukung Sekali. Wah, berarti gue baca. Apa ya? Dibilang mendukung pasti ada halangan. betul. Sandungan-sandungan kecil itu ada. Pernah kita dibentrokin sama ormas lain juga. Di Rautrate itu apa ya? Unik lah. Kampungnya unik. Jadi karena kita tadinya nggak kenal setiap RW, setiap unit, tadinya tuh kita nganggep tuh apa sih? Di sono kayaknya gitu banget sih. Kayaknya kacau. Nah, semenjak 2017 kita bangun tuh tali silaturahmi, kita bangun kekeluargaan. Kita bangun di situ. Berarti lu kalau ngebangun ya, secara garis bawah gua membangun itu nggak banyak orang. Betul. Bener nggak sih? Kita tuh punya motor selalu nggak lebih dari 5. Itu tim solid. Wah. Ya. Kenapa? Karena gini, kita bukan ninggalin yang lain, tapi kita lebih ke arah
solidaritas dulu, Komitmen. komitmen dulu. Berarti ada orang-orang yang lu tunjuk sebagai komitmen yang hebat. Komitmen yang kuat, enggak lu tunjuk dia Lebih adalah orang tepatnya berkembang. motor. Motor sih. Kita cari motor penggerak, bukan cari rodanya. Wah, keren. Men. Karena Itu sih. bener-bener sih, karena cuma ada roda tapi nggak ada mesinnya. Betul. Ada roda nggak ada mesin. Wah, iya betul. Terus gimana? Ya 2017 kita bangun dari keterpurukan itulah pokoknya dengan luka-luka yang kacau, banyak kegiatan Karang Taruna yang mangkrak lah kasarnya gitu ya. Karang Taruna tuh di sana kenalnya Karena event. bukan, lebih tepatnya itu adalah organisasi yang cuman bisa ngetok minta Duit. Minta anggaran. Nah, juga. kita Oke. patahin di Gini, sini, 2017. karena gue juga sering selalu undang teman-teman gue adalah gini. Gimana cara lu matahin Karang Taruna dengan uang? Karena memang gini, gue nggak cuma Karang Taruna nih. Gue mohon maaf banget ya, mungkin yang nonton video ini karena banyak gitu, nggak cuma organisasi Karang Taruna, tapi organisasi-organisasi lain pun juga ada yang dibilang sama masyarakat, dinilai sama masyarakat adalah organisasi yang hanya minta duit. Betul, setuju. Nah, ke pemerintahan lagi balik. Gimana cara lu matahin ke pemerintah bahwasannya lu Karang Taruna yang nggak minta duit? Pertama itu kita minta kejelasan dalam hal SK. Itu adalah yang paling utama harus kita miliki. Karena kalau nggak ada itu kita nggak punya keabsahan. Betul. Kedua, kita juga lari ke pemerintahan itu nggak cuma meminta, artinya kita itu ada take and give-nya. Yeah. Kita kasih program jangka menengah, panjang dan lain sebagainya. Itu sebagai acuannya dia memberikan kepercayaan ke kita. Bener-bener. Jadi kalau kita udah ada kepercayaan dari pemerintahan itu sendiri, ya mereka juga tinggal mau kalian itu mau gerak di bidang apa sih? Iya, bener sih. Mau bikin apa sih? Betul. Dan saya yakin di kalau kita mau pemerintahan artinya ada di sekup kelurahan gitu ya. Kalau pemerintahan ada di kelurahan sendiri tuh nggak sayang dengan duitnya, nggak sayang dengan anggarannya untuk menggerakkan suatu organisasi tersebut. Betul. Kalau memang anak-anaknya jelas. Betul. Bener Makanya sih, kita pertama yang kita dobrak di 2017 adalah tertib administrasi. Itu tujuan awal kita. Kita nyatuin 5 unit yang ada. Lalu gimana caranya 5 unit yang ada itu kita harus benar-benar tertib administrasi. Gitu. Jadi jangan sampai pemerintahan nganggep kita anak-anak muda yang cuma main-main doang dengan program. Wih, keren sih, bener. Iya, Keren. betul. Berarti gini, berarti memang balik lagi di awal, lu nggak capek kan? Masalah lu udah punya keluarga di rumah, ya kan? Lu udah punya anak, punya kerjaan. Gimana cara lu ngebagi waktu-waktu itu, Bang? Capek ya. Terus terang gini, kalau ngomong capek, nggak cuma saat kita udah punya istri, saat kita udah hampir punya anak gitu ya, punya keluarga. 2017 awal itu kita kalau nggak ketemu azan subuh kita nggak pulang. Pantang pulang sebelum ajan. Serius? Ya, hanya untuk ngebahas satu masalah atau satu event. Artinya dalam satu hari itu kita tuh punya kebijakan yang namanya ayo kita progres. Kita buat pemuda-pemudi ini di Rawat Rate ini untuk memiliki eksistensi juga di lingkungan dan masyarakat khususnya. Jadi kalau dibilang capek itu bukan sekarang. Capek itu di awal 2017. Oh, iya betul. Kalau sekarang tuh ibaratnya menikmati juga belum. Artinya masih ada capeknya, tapi tinggal ya inilah hasil dari ya, perjalanan seenggaknya kita. ada cerita yang lu kasih ke adik-adik lu yang bakalan Pasti. meneruskan lagi. Dan itu harus dijalankan dan diteruskan. Dan gue gini, kan ada kan masa dimana lu itu bakalan aktif terus. Aktif terus sih enggak, tapi maksudnya ada di masa dimana lu masa aktif lu tuh bakalan kelar. Ya nggak sih? Betul. Apa lu bakalan terus di situ? Apa ya? Kita dibilang pasti kan regenerasi ada, ya kan. Tapi gimana caranya supaya roda organisasi tetap jalan walaupun regenerasinya kurang optimal lah. Gitu. Iya. Nah, salah satunya ya kan di Karang Taruna itu ada MPKT, ya kan, Majelis Pertimbangan Karang Taruna. Nah di situ kan kita juga teman-teman yang tadinya aktif di Karang Taruna, di pengurusan Karang Taruna, kita gabung di situ. Fungsinya apa? Untuk mantau adik-adik kita perkembangannya gimana. Salah satu MPKT kita yang tadinya ketua Karang Taruna Rawat Rate masa jabatan 2018-2019
itu Bang Dadang juga sama. Beliau dan rekan-rekan yang lain seangkatan kita itu ngebimbing lah kasarnya. Jadi kalau kita salah jalan kita diingetin, termasuk adik-adik kita yang di unit. Berarti memang dari atasan-atasan lu sendiri juga mereka nggak mau ngelepas. Enggak. Bener-bener Ngelepas sampai itu dalam artian bukan ngelepas Karang Tarunanya, ya, ngelepas jabatan sebagai dia ya. sebagai ketua. Nah, ya berarti mereka itu sampai sekarang ya, gue nggak mau sampai Karang Taruna gue yang gue bangun dulu hancur. Itu dia. Sampai tidur gitu, bukan hancur sih tapi tidur lagi ya, gitu ya kan. Gue capek-capek ngebangun tapi tidur lagi. Nah, itu. Bener sih, gue minta bener. Mungkin kalau Karang Taruna yang ada di Kecamatan Cakung ini lu bisa belajar banget dari Karang Taruna Rawat Rate, keren sih bagi gue, bener. Mungkin gini bang, ada terus yang gue pertanyakan gini, Rawat Rate nih ya kan, kalau yang gue lihat adalah lingkup yang dimana di lingkungannya itu kecil tapi dikelilingi sama perusahaan. Apa ya? ini Man, gini loh, sekarang gue pikir gini, orang pasti berpikir langsung duit. tuh. Ya gak sih, langsung kayak nih makanan gua nih gitu kan. 70% orang yang memandang Rawat Rate adalah uang. Ladang uang. Ladang nyari duit. Justru main, karena memang gue sendiri ngeliat pun juga anjir gitu. Iya, sekarang siapa yang gak ngiler ngeliat 200 perusahaan lebih ada di satu lingkungan kelurahan? Itu dia. Itu kan makanan empuk, makanya Mungkin di kalau situ teman-teman yang nggak tahu, Rawat Rate itu adalah perbatasannya Jatinegara dengan Pulau Gadung, Cakung Barat, Cakung Barat, Pegangsaan 2. Pegangsaan 2, Kelapa Gading. Nah, dia tuh kalau tahu tuh ada Pulau Jahe tuh, daerah-daerah situ deh tuh ya kan. Pokoknya dia dikelilinginnya banyak dah tuh perusahaan. Kimcil Pulau Kimcilnya. Jahe, di situ tuh. Tapi gini, Bang. Jadi kalau untuk Rawat Rate ada di wilayah Lumbung Emas. Kita sering dengar tuh Lumbung Emas, karena kita dikelilingi perusahaan. Tapi kalau misalnya kalian teman-teman semua menganggap bahwa Rawat Rate ini adalah ladangnya uang, salah. Saya patahin. Kita patahkan. Kalau mau tahu, sekarang itu skop ladang uang bukan ada di Rawat Rate. Terus di mana tuh dia itu? Bener mau tahu? Biar kita cari gitu maksudnya. Kalau kalian mau tahu aslinya, Lumbung Emas itu di Kecamatan Cakung, ada di Cakung Timur. Oh. Bukan di Rawat Rate. Oh gitu ya. Dari zaman dahulu Rawat Rate itu hanya penikmat. Penikmat dari apapun yang ada di kawasan itu sendiri, kawasan yang dianggap Lumbung Emas itu sendiri. Oke lah. lah. Kalau nanti ada mungkin mengundang dari Cakung Timur, tanyain aja langsung. Oke. Bohong kalau dia nggak. Nanti kita bentrok gini. Cakung Timur dan Rawat Rate ya kan. Tanding gitu. Ayo, siapa yang Karena- lupa duluan nih? Ayo Masnya siapa yang dia nih? Karena kalau misalnya kita mau ambil data, kawasan industri itu dari tahun 10 ke sini tuh sekarang udah jadi pergudangan aja. Komplek Pergudangan. Ya, Jadi karena memang dari pemerintah sendiri akan ditaruhnya di Bekasi. Iya, karena udah bukan lagi itu. Iya. Jadi kalau misalnya ngomong Rawat Rate Lumbung Emas salah ya. Kita patahkan di sini, jadi bukan Lumbung Emas, tapi di situ masih ada induknya. Nah, induk itu yang harus kita maksimalkan dan kita harus bekerja sama semaksimal mungkin dengan induk perusahaan tersebut. Jadi PT Jeep itu adalah induk dari perusahaan-perusahaan yang ada di situ. Jadi kita tuh harus bermitra dengan baik dengan PT Jeep tersebut. Oh, berarti seenggaknya lu ada balik lagi ya, take and give-nya kan untuk kesana. Berarti memang lu sendiri memberikan sesuatu apa yang mereka minta atau memang kalian tok-tok nih gitu ya kan? Pasti kita tok-tok. Sebenarnya lucu sih ya kalau di Rawat Rate ya, yang kita jalanin dari tahun 2017 kita mulai jalan. Sebenarnya itu perusahaan yang ada, bukan cuma di Rawat Rate sih sebenarnya ya. Mereka itu nunggu kehadiran sosok pemuda, sosok organisasi pemuda yang benar-benar peduli sama masyarakatnya. Gitu. Berarti memang, gue mohon maaf lagi nih ya, berarti memang dari Karang Taruna lo sendiri, apa yang udah didapat dari perusahaan itu nggak dipakai sama Karang Taruna lo? Dalam hal apa nih? Untuk masalah yang tadi yang dikasih perusahaan kan, karena perusahaan minta pemuda itu Oke. datang untuk masyarakat ya kan? Betul. Pemuda datang ke perusahaan untuk sesuatu yang diminta mah untuk masyarakat. Berarti memang apa yang dikasih perusahaan nggak pure masuk semuanya ke Karang Taruna lo.
Lebih tepatnya langsung ke masyarakat sih. Masyarakat, Cuman ya. memang kan Perantaranya. dinamika di Indonesia itu kan banyak ormas. Nah. Bukan cuman Karang Taruna aja. Nah, sedangkan Gitu. gini, apa memang lu dapat pertanyaan gak sih, Bang? Maksud gue gitu loh, dari RW lu, dari RT lu. Mana nih duitnya? Mana nih hasilnya? Nah, itu yang seru nih. Lebih ke hasil, nggak ada spesifik ke uang ya, karena memang balik lagi kita nggak pernah namanya masuk ke perusahaan itu kita untuk meminta. Keren. Kita nggak ada namanya minta, apalagi bentuknya uang. Kita lebih ke memberikan program, di mana program tersebut akan diolah oleh perusahaan itu sendiri melalui CSR-nya yang wajib diturunkan untuk masyarakat. Dan lu berarti ngasih jangka waktu buat perusahaan selalu ngasih ke masyarakat. Apa yang kita butuhkan harus dimaksimalkan oleh perusahaan. Oh. Karena memang di situ kan perusahaan kan membutuhkan kita. Tetap. Dan daripada banyak oknum-oknum yang Betul. mengambil, terakhir saya ketemu sama PT Jeep. PT Jeep itu bilang dia itu bingung. Baru kali ini ada yang berani gedor pintu kita masuk ke dalam, ngobrol yang dibahas adalah program. Dan insya Allah tahun 2021 kita akan bekerjasama dengan intens dengan PT Jeep. Mudah-mudahan Ramai kali. Dengerin nih, sekretaris. dengerin. mudah-mudahan ya ini nggak menutup kemungkinan kita juga akan memberikan yang di situ yang kita minta di perusahaan anak BUMN ya. PT Jeep bilang anak BUMN. Jadi kita minta peningkatan SDM. Oh. Pemberdayaan SDM, sumber daya manusianya. Jadi di situ kita benar-benar ingin bersama-sama maju untuk masyarakat. Bagaimana caranya kita tuh mengolah apa yang diberikan untuk masyarakat. Berarti memang dari PT Seruput Jeep. dulu biar nggak Iya, tegang. berarti dari tempat itu sendiri, mohon maaf ya. Berarti kebanyakan orang minta untuk pribadi. Untuk pribadi tidak, tapi mengatasnamakan apa yang dia masukkan untuk pribadi. Wow. Itu sih yang gua sampai sekarang yang gua gak benci adalah yang seperti itu, Bang, gitu loh. Ayolah, sekarang mulai jangan mementingkan diri sendiri, apalagi Covid begini gitu ya kan. Harusnya kita itu bermanfaat untuk masyarakat gitu ya kan, apalagi kita bawa namanya organisasi. Inilah saatnya Karang Taruna hadir. Bangga gitu ya kan. Gila harus bangga lah, kita harus bangga gitu. Karang Taruna yang lagi nonton semua, jadi harus bangga dengan apa alma mater kita. Betul. Yang kita lagi jalanin ini. Harus cinta. Betul. Nggak cuma Karang Taruna ya, tapi alma mater apapun, organisasi apapun, kalau memang tujuannya baik untuk masyarakat, tolong lakukan benar untuk masyarakat. Betul. Iyalah karena gitu, karena di gue tahu juga kan dipertanyakan nanti di akhirat gitu ya kan. Ada. Nah iyalah gitu loh. Nah, kalau ditanya, lu hidup ngapain aja? Betul. Ayo, malakin orang. Nah, lu. Udah meninggal lagi udah. Sekretaris dengerin ya. Ada pertanyaan nggak nih untuk yang di IG, ya kan? Ini soalnya kita juga ngundang Bang, Guys. gitu kan, buat di IG yang untuk bertanya-tanya. Pertanyaan nih. Oh, ada pertanyaan. Underscore Empeo. Empeo. Ya, gimana Itu tuh? nama, Cok. Apa tanggapan kalian tentang corona? Sebenarnya masih ada apa tidak di Indonesia? Emang kita pengamat kesehatan. Buset, ditanya corona. Oke, kita jawab gini ya. Kalau menanyakan hal tersebut, ranahnya sih bukan ke kita ya harusnya ya. Aku jawab antara. Tapi kita harus jawab. Karena itu kan pertanyaan menuju ke kita. Betul. Jadi kalau misalnya menanyakan COVID masih ada apa enggak, sebenarnya itu ada, tapi tidak ada. Kalian harus merasakan secara langsung gitu dampaknya. Bang, jangan deket-deket. Kalian itu merasakan dampaknya sekarang. Jadi kalau misalnya kita bilang nggak ada terus nggak ada dampaknya, berarti kan COVID itu tidak ada dong. Berarti kalau jawabannya ada apa enggak? Ada. Itu jawaban saya. Ada ya? Ada. Iya sih, memang Karena karena dampaknya ada. Betul. Dan dampaknya langsung. dampaknya langsung. Betul. Yang penting mah gini sih, gue nggak ribet orangnya. Iya dong. Lu mau sehat ya lu ikutin peraturan. Nah, Lu Nggak nggak ribet. mau sehat ya Nggak udah, video. gitu ya kan? Iya, gue sih orangnya nggak ribet, bener dah. Karena memang dari pemerintah sendiri. iya. Nanya, Nah, bagaimana tanggapan abang berdua? Ini kan lagi kondisi COVID ini. Iya. Bagaimana pandangan abang dari segi Karang Tarunanya ya? Jadi bahasanya begini, Karang Taruna ini berbuat apa untuk membantu pemerintah dalam memberantas virus corona itu?
Cakep. Itu kan pertanyaan gue ntar ini, habis tanya Covid ya. Kira-kira gitu loh. Nggak Terobosan apa-apa. apa? Ini Oke. kan udah banyak terobosan nih bang. Setuju. Terobosan mulai dari apalah, banyak orang media main apa segala macam kan. Ini kan maksudnya ada nggak terobosan baru yang belum disentuh sama orang lain? Nambah dulu bos. Satu bang. Kesian. Ya, yang belum disentuh sama orang lain, terus di Karang Taruna Rotrate itu berbuat gitu. Oke, jadi Ya siapa tahu kan Cakung Barat bisa copy paste. Ini pertanyaannya sungguh sangat bagus. bagus sekali ya. Justru ini tadi program yang mau kita sampaikan. Iya. Jadi gini Bang Adlan itu, ini ada Bang Adlan yang menanyakan, adalah sekretaris Cakung Barat. Wakil malah sekarang. Wakil ya. PLT apa-apa Garis terserah. bawahin wakil. Jadi gini, Bang Adlan, kalau untuk kita berbuat apa, yang pasti kita harus mempatenkan apa yang program pemerintah itu jalankan. 3M. Jalankan protokoler kesehatan. Kalau cuma ngejalanin kan kita tanpa ada Karang Taruna juga kita bisa jalan. Betul. Betul banget. Jadi gini, kalau misalnya Abang menanyakan apa yang kita bisa laksanakan, yaitu kita melaksanakan event yang menyangkut dengan 3M itu sendiri. Contoh, kita seperti yang mau kita garap nih. Kita mau punya event, namanya event Bazar 3M. Ini besok nih. Garis bawahi bazar itu adalah keramaian. Jadi untuk apa keramaian itu kita laksanakan, padahal di sini adalah harus di dalam 3M itu adalah menjaga jarak. Menghindari kerumunan. Nah, justru kita itu ingin mengedukasi masyarakat bagaimana caranya melaksanakan 3M tersebut. Jadi bazarnya itu bukan untuk bazar keramaian, bazar untuk memperkenalkan apa itu 3M, mengajarkan dan mengedukasi kepada masyarakat untuk melaksanakan 3M itu sendiri. Berarti yang namanya bazar itu tetap menjual kan? Tetap menjual. Jadi ceritanya ini bazarnya bazar sehat. Oh gitu. Nah, Jadi kita ngasih edukasi ke mereka, walaupun ini namanya bazar ya, bazar identik lah ya sama jual beli, promosi segala macam. ini lagi promosi ya. Aduh, kan terus bos. Jadi walaupun identik sama jual beli, transaksi segala macam yang harus in touch langsung ya antara penjual dan pembeli, kita akan memberikan edukasi yang gimana sih 3M itu jalan. Salah satunya kalau belanja ya keluar rumah ya wajib pakai masker. Kalau belanja kenapa kita nggak bisa cashless yang model sekarang? Bisa pakai tit. Iya. Ntar masuk sini. Iklan aplikasi masyarakat. Ya, jadi bisa kan pakai cashless itu. Terus salah satunya juga di setiap pintu masuk bazar atau booth itu nanti kita akan sediain booth untuk cuci tangan. Jadi pada saat itu benar-benar kita terapin protokol 3M, menjaga jarak, yang pasti kita nggak boleh hadapan-hadapan langsung, walaupun kasarnya kita ada jarak 1,5 meter atau 1 meter ya tetap harus jaga protokol kesehatan biar dropletnya itu nggak jadi nempel ke kita lah kasarnya. Walaupun kita sekarang kondisinya sehat kan kita nggak tahu kondisi yang di rumah lagi gimana. Karena kan COVID ya tadi kan dijabarin sama Bang Geri ya, kalau COVID itu kan nggak kelihatan ya. Kita nggak tahu wujudnya modelnya bagaimana. Mungkin kalau bentuknya kayak lu gue gebugin duluan gitu COVID ya kan. Cuman sayangnya nggak kelihatan gitu loh. Iya. Karena nggak kelihatan, gimana caranya kita biar menghindari biar kita tuh nggak tertular, yang salah satunya, yang kedua nggak jadi carrier gitu loh. Jadi pada saat kita sehat, kita positif COVID, kita orang tanpa gejala OTG ya, cuman kan kita nggak tahu yang di rumah kondisinya kayak gimana, apakah orang tua lagi drop, apakah anak kita lagi drop gitu kan, kita juga harus aman kan gitu. Jadi ya kita harus terapin 3M. Nah salah satunya itu gimana caranya, kita adain acara gitu. Jadi selain bazar nih, nanti ini kita buka nih dikit nih. Nanti ada lomba tentang 3M. Di mana dulu tempatnya? Apanya? Tempat bazarnya. Di Rotrate. Di lapangan Kelurahan Rotrate. Lapangan Kelurahan Rotrate. Betul. Di sini dia. Berarti harus datang, jangan lupa. Harus datang. Karena nanti saya mau buka booth buat Karang Taruna Cakung Barat. Iya, jangan lupa masukin produk-produk kita. Semua produk Cakung Barat harus hadir dan nempel di Rotrate. Kudu. Siap. Kudu. Pak boleh nanya satu lagi nggak? Pak? Kavino. Nanggung nih Pak. Iya, tadi udah puas belum ceritanya? Belum. Tadi Iya. udah corona udah ya. Oh, corona. Keluar dari corona nih. Iya. Jadi gini Bang, menurut Abang dari Rotrate, peranan kelurahan ini seperti apa? Peranan dari pihak kelurahan terhadap Karang Taruna kelurahan itu seperti apa? Itu yang pertama. Oke. Dan yang kedua, posisi Karang Taruna itu menurut Karang Taruna kelurahan Rotrate itu apa sih di daerah? Karena kejadian di dunia lapangan ya,
Karang Taruna ini macam kayak ormas aja. Betul. Karena memang mungkin dari pihak pemerintahnya mengacuhkan ya bahasanya. Betul. Mengacuhkan si Karang Taruna. Padahal kalau dibilang Karang Taruna itu kan benar-benar membantu program pemerintah ya. Coba menurut Abang gimana gitu? Cuma menurut saya dikeluarin aja deh Bang semuanya. Biar media juga tahu Oh, siap. bahwa Karang Taruna itu dipandang sebelah mata gitu. Jelaskan dulu Pak Ketua. Dari Pak Ketua dulu, nggak bisa. Nggak mau. Wakil ketua siapa lu? Itu pada masa Jember Dada. Saya Saya sekretaris Dewan nggak Pembina. nggak nyimak pertanyaan pertama dulu gimana? Yang pertama tadi? Yang Peranan pertama, kelurahan. Peranan kelurahan. Iya. Tuh, apa gitulah. terhadap Karang Tarunanya Bang. Jadi gini, kalau kita bahas mengenai peranan ya, peranan masing-masing dari sektor pemerintahan, harusnya kalau kita membahas tentang organisasi Karang Taruna, yang harus digarisbawahi adalah Karang Taruna itu mitra dengan pihak kelurahan. Dengan pihak kelurahan itu kita mitra. Kita nggak ada di garis strukturnya kelurahan. Kita itu adalah garis putus ya, garis sambungnya dari kelurahan itu sendiri gitu loh. Karena kita adalah berdomisili di wilayahnya. Kalau orang kelurahan kan belum tentu dia orang wilayah rata-rata yang bekerja di kelurahan itu sendiri. Jadi kita adalah garis putusnya. Dan kita itu adalah bisa setingkat dengan auditornya pihak kelurahan itu sendiri gitu loh. Kemanakah manajemen keuangannya? Tersampaikan nggak ke masyarakatnya? Kurang lebih seperti itu. Terus pertanyaan kedua gimana, Bang Adlan? Pertanyaan kedua itu Posisi Karang Taruna. Posisi Karang Taruna ya itu udah posisi dijawab. Karang Taruna itu Bang, maksudnya begini, oke domisili kan. Maksudnya posisi si Karang Taruna ini dalam peranan membantu pemerintah ini apakah dibutuhkan atau tidak? Sangat. Jikalau memang dibutuhkan, seharusnya diperhatikan dong. Betul. Harusnya diperhatikan. Seharusnya diperhatikan. Ini kan yang terjadi di lapangan. Justru Karang Taruna ini dipandang sebelah mata seperti yang tadi Abang bilang di Setuju. awal. Dianggaplah Karang Taruna yang suka cuma minta-minta doang. Betul. Padahal kita mitra bahwa SK kita juga langsung Langsung, pemerintah betul. gitu loh. Tapi kenapa harus warga lagi yang kita colek? Padahal warga udah bayar pajak loh. Setuju. Gitu Oke, kan. gue yang nanggepin deh. Gue nanggepin tadi yang pertanyaan pertama juga. Peranan pemerintah ya untuk Karang Taruna itu dari tahun ke tahun tuh pasti ada perbedaan. Dari tiap masa jabatan lurah, masa jabatan camat, dan setingkat yang lain itu pasti beda-beda. Kebetulan di 2017 sampai 2018 awal ya itu kita sempat ganti lurah. Itu dulu sempat menentang keadaan kita. Karena kita dianggapnya cowboy lah, selonong boy aja, gak ada sopan. Tanpa harus ngomong-ngomong ke kelurahan. Nah, padahal ya tahu sendiri anak muda kalau udah senggol bacok gitu aja udah pokoknya. Ya kan? Jiwa muda coy, Iya, ya kan? Jiwa pokoknya yang greget itu berapi-api kan, kalau kalau kata Haji lu Roma. kalau lu buset. nggak mau gerak ya udah gue gerak sendiri gitu ya kan. Nah, dulu sempat kita ditolak. Sempat kita dipandang sebelah mata. Tapi kita buktikan dengan prestasi kita gimana caranya kita bikin orang pemerintahan melek dengan adanya organisasi Karang Taruna. Caranya yang pertama kita lakukan adalah audiensi. Audiensi yang kita maksud adalah memperkenalkan Karang Taruna atau siapa itu organisasi Karang Taruna di setiap elemen masyarakat dan elemen perindustrian yang ada. Kalau kita yang kita jalani. Iya. Jadi mulai dari RT RW kita sowan, kita ajak ngobrol. Terus perusahaan-perusahaan kita sowan, kita kasih surat audiensi, ngajak pertemuan, kita ajak ngobrol. Tapi audiensi itu lu nggak ngikut sama, maksud gua pemerintahan yang ada di sekitar lu nggak ngikut. Enggak. Berarti bener-bener pure Karang Taruna Pure. sendiri. Karena kita menganggap bahwa organisasi Karang Taruna itu adalah independen. Gitu aja. Sifatnya tadi yang dibilang Bang Geri adalah sifat Karang Taruna dan pemerintahan adalah garis-garis putus atau mitra. Kita sejajar gitu. Iya. Kita bermitra, kita sejajar, nggak boleh saling ada intervensi. Iya. Gitu sih intinya ya kan. Nah, tapi kan kejadian di lapangan itu kan beda kadang. Di Betul. tiap kelurahan dinamikanya pasti beda, di tiap kecamatan dinamikanya pasti beda. Bahkan tingkat provinsi sampai wali kota pun pasti beda lah Betul. dinamikanya kayak gitu. Pasti ada campur tangan dari pemangku kekuasaannya lah ya. Iya. Jadi untuk awal kita sempat ditolak sama pemerintahan karena sikap kita yang seperti itu. Lalu kita jelaskan, kita buktikan, lalu ada omongan juga dari teman-teman dari perusahaan-perusahaan terkait yang ngasih laporan ke kita. Iya, makan aja Bang. Ya jadi Bos, serius apa ya? banget. Bos, kayaknya makan dulu enak. Enak banget pokoknya. Jadi mulai dari situ mulai terbuka. Kita mulai dapat dukungan, mulai dapat sanjungan lah kasarnya. Oh,
kita mulai disupport. Nah, cuman mungkin masih ada beberapa agenda pemerintah yang mungkin nggak sejalan banget sama Karang Taruna. Contohnya kayak kemarin Force itu justru kita nganggap kita dengar aspirasi dari teman-teman, bukan dari Rawat Rate aja ya, dari semua kecamatan Cakung itu event gagal lah. Walaupun di situ disuplai sama pemerintah, tapi terlalu ribet gitu loh. Jadinya apa ya? Tetap masih kendalinya sama mereka. Iya, berarti kan yang gue tahu ini adalah Force ini kita yang punya. Nah, Force ini harusnya yang menjalankan Karang Taruna. betul. Harusnya yang menjalankan adalah Karang Taruna, tapi masih ada campur tangan dari okay. pemangku wilayah seperti itu. Nah, lalu untuk yang kedua, posisi Karang Taruna itu di mana sih gitu kan? Jadi sebenarnya ya kalau kita bilang biasanya di koalisi kita ya, di independensi kita bilang Karang Taruna itu adalah presidennya pemuda. Gitu loh. Setuju sih gua, benar. RT punya pangkat presiden tetangga. Betul. Ya kan, RW presiden warga. Lurah presiden kelurahan. Tapi kalau Karang Taruna sama kan? Iya. Tapi bedanya warganya lurah RT RW ada di dalam Karang Taruna gitu loh. Betul. Dan warganya Karang Taruna juga ada di RT RW. Jadi nggak bisa gitu loh saling intervensi dan saling gontok-gontokan lah kasarnya gitu ya. Cuman yang pasti Karang Taruna itu adalah independen. Wah, bener sih. Setuju gue bang, bener-bener yang lu bilang. Betul. Berarti memang apa ya? Karang Taruna tuh ya nggak bisa dihalangin. Betul. Sampai kapanpun Karang Taruna nggak bakal bisa dihalangin. Yes. Bang Adlan, gimana jawabannya? Udah puas lanjut. Wah lanjut. Kalau kurang asik kita tambah. Berarti balik lagi nih bang. Berarti memang ada dari kepemerintahan lu sendiri dulunya memang nggak mendukung. Sempet nggak respect sama kita. Masih ada sih. Masih ada mungkin Masih ya. Ah, tapi udah bodo amatan lah dengan Ya, yang sekarang itulah. gitu kan. Karena Karena memang udah sekarang gini ya, prestasi lu bagus. Yang ganti lurah kan, yang ganti di kelurahan kan kadang cuma lurah doang. Betul. Staffnya kan belum tentu ganti, ya kan? Hmm. Dan staff yang punya iri dan dengki hati kepada kita kan nggak cuma 1-2 orang gitu loh. Nah sekarang dari zaman bahela ya ibarat kata seorang pemimpin yang nggak disukai adalah seorang pemimpin yang bener gitu. Betul sih, bener nah, sih. kalau yang udah kebanyakan disukai mah berarti ya udahlah. Kalau lu bagus pasti lu dibenci. Nah Itu udah Itu menjadi juga dasar Iya. hidup itu, dasar Nah hidup. kalau udah diomongin banyak orang ya kan, digosipin banyak orang, oh ini pakai duit ya silakan, emang kenapa kita pakai duit buat masyarakat kok, Iya kok gitu. kan? Dan kita juga ada perinciannya. Nah jelas ada gitu laporannya, kan. kalau misalkan kita pakai buat sendiri, buncit perut gua pak. Bener. Jangan Ya. ngomong gitu. Ya, Gua oke. aman, gua aman. Karena gua buncit sebelum gua naik jabatan. Nah buncitnya lain coy. Buncitnya Bener, lain karena buncitnya lain. sudah berkeluarga, Nah, ya kan? Cuman kalau misalkan pakai duit itu, ya Allah, apa ya? Ya kayak yang di sono no, yang impostor, ya kan? Perut doang gede, otaknya kagak. Ya, Apa-apaan. iya emang bener Iya. gitu lo kan, lu janji lu begini-begini Nah. kira naik dilupain. Nah, Iya nggak sih? makanya. Nggak usah banyak janji lah. Ya, banyak janji lah. Langsung aja. Iya, kita aja nggak Iya. perlu, kita nggak pakai dasi aja bisa nepatin. Nah. kok. Iya nggak sih? Gua nggak pakai jas, pakainya hoodie. Iya. Tapi sekali kita mah bener ngelakuinnya, ya kan? Ada. Insya Allah. Iya, amin ya mudah-mudahan. Allah. Karena Amin ya kalau Allah. ngomong bener salah yang berhak menentukan bukan kita. Nah. Iya sih, bener. Kebenaran kan hanya miliknya, Betul, kesalahan hanya betul. milik kita. Dan gue gini bang, Anjing. mungkin yang gue minta sama lu adalah apa masukan untuk Karang Taruna yang ada di Indonesia? Satu-satu. Yang Oke. gua dulu. Gini. Untuk Karang Taruna Indonesia susah. Jadi gini. Karang Taruna itu harusnya dibangun, bukan dibentuk. Betul. Garis bawahi dibangun, Molen. jangan dibentuk. Karena kita di Indonesia ini kesalahannya adalah membentuk Karang Taruna, bukan membangun Karang Taruna. Saya mengambil contoh di Rawat Rate sendiri. Kita tuh membangun. Gimana cara membangunnya? Kita tuh mencari kader yang benar-benar tulus untuk Karang Taruna. Betul, bener. Bukan membentuk yang ada. Membentuk yang ada dalam artian gini. Di Karang Taruna unit itu sendiri udah terbentuk Karang Taruna dan naikkan tingkat ke kelurahan. Tanpa mereka ketahui dasarnya untuk naik ke kelurahan itu apa. Betul. Pemahaman tentang Karang Taruna itu apa. Jadi kalau dari saya bangun Karang Taruna.
Bangun jangan dibentuk. Jangan dibentuk. Kalau dibentuk, ya hasilnya nggak akan maksimal. Betul. Sampai saat ini mungkin tadi kita sebelum ada ini ada pertanyaan tuh dari Bang Ojan, kenapa Karang Taruna Kelurahan Rawat Rate itu ketuanya nggak nggak menghabiskan masa periodenya? Ya inilah bentuk dari kita gitu loh. Bentuk dari kita dalam artian dinamika itu harus dimainkan. Betul. Bagaimana caranya efisiensi di tingkat unit itu naik terus gitu loh, atau kurvanya stabil lah, nggak naik nggak turun. Bagaimana caranya? Yaitu menstabilkan mereka. Karena kalau kita ikutin perkembangan zaman, pemuda-pemudi di Indonesia atau gampang di Jakarta aja, itu angkat-angkat tai kucing, angkat-angkat tai ayam. Benar sih, benar. Jadi ketika kita lagi bangun bersama-sama nih, semangat. Iya. Ketika pertengahan Loyo gitu. Apalagi kalau temennya udah pada pergi. ada satu yang minggat aja. Iya, benar. Dia udah aku udah males. Udah males. Ih. Karena mereka prinsipnya ikut-ikut. Betul. Jadi sekali lagi bangun Karang Taruna, jangan dibentuk. Jadi buat Karang Taruna yang udah pada tidur, bangun. Nah, kan mungkin di Karang Taruna lain ada tapi tidak ada, sama kayak Covid. Tapi masih tidur, tapi Masih ada. tidur. Iya, Mereka tuh ada gitu. loh. Tapi mereka bergeraknya nggak terlalu Intens. Iya, harusnya kayak Covid melebar. Jangan. Di mana-mana gitu. Maksudnya untuk pergerakannya gitu ya kan. Kalau Pergerakannya kebanyakan menyebar meninggal bos. Iya. Semuanya jadi kantor. Bang Enggar, gimana? Ya pesannya bukan buat Karang Taruna sih, Pemuda. buat pemuda yang nonton podcast ini. Saatnya kalian bangkit. Saatnya Indonesia menunjukkan bonus dari demografinya itu gitu. Jadi Indonesia itu kan terkenal di mata dunia itu dapat bonus demografi sampai tahun 2045 atau 2030 gue lupa. Itu kita harus manfaatkan semaksimal mungkin ya. Karena kapan lagi gitu kalau bukan sekarang waktunya, mau nunggu 20-30 tahun lagi. Gue nggak tahu coy besok masih hidup apa kagak. Udah gitu aja intinya. Sekarang kita harus banyak berbuat ya, yang muda nih mumpung masih pada muda, pada seger, bikin terobosan yang benar-benar wah gitu loh. Betul. Yang bisa memacu. Yang bisa memacu. Nggak usah terlalu muluk deh, pengen kayak Gojek, pengen kayak Nadiem, nggak usah. Kita bangun dari di lingkungan kita sendiri, kita bangun dari lingkungan wilayah kita masing-masing, kayak misalkan RT RW. Kita gerakin pemudanya, ayo kita bikin program yang gimana caranya untuk membangun perekonomian dan stabilitas pangan. Ibarat kata sekarang lagi pandemi Covid, otomatis pangan diutamakan. Itu gimana caranya? Entah itu mau bikin bank sampah untuk ngurangin sampah, ditukar sama Indomie atau segala macam, sensor itu masih. Merek bos. Nah, terus atau mau bikin hidroponik itu. Yang boleh cuma kafein. Iklan mulu bos. Banyak ini bayaran saya. Jadi pokoknya intinya tuh ayolah buat para pemuda tuh jangan sekedar kita hanya jadi kaum rebahan. Betul. Jangan cuma jadi kaum followers. Betul. Ciptakanlah, Jangan cuma jadi penonton gitu ya, ciptakanlah kita itu jadi selebgram lah ibarat kata. Walaupun kita nggak bisa jadi selebgram yang followersnya jutaan dengan AdSense yang wow itu, ya seenggaknya kita tunjukin pada diri kita sendiri bahwa ini loh gue mampu gitu loh, ini loh gue bisa berbuat buat lingkungan gue, buat keluarga gue, buat nama baik lingkungan gue dan keluarga gue. Udah gitu aja deh, nggak usah banyak-banyak ya kan. Jadi kalau udah ada kesadaran diri sendiri, enak gitu ya kan. Jadi ternyambung nih sama yang tadi dibilang Bang Gary, bukan kita membentuk tapi kita bangun. Nah, karena kalau ngebangun nggak bisa dari orang lain. Betul. Harus dari dalam hati, harus dari diri sendiri. Iya. Karena pada dasarnya apa yang dibangun dari bentukan orang lain nggak akan awet lah gitu. Nggak akan maksimal. Sekarang gini deh, bikin piring, ya kan? Dipecahin hancur. Itu dibuat. Betul. Tapi kalau dibangun Bangun ya kali rumah ditonjok bisa bangun rumah, maur. ada pondasi, Nah, ada temboknya, begitu, ada betul. macam-macamnya. jadi Terbentuklah filosofinya rumah. seperti itu. Kalau di Rawat Rate ada filosofi yang menarik. Wih, Bagaimana itu caranya besi bisa ngejelepat? Itu psikopat sekali. Berarti nggak boleh apa gimana? Nggak boleh apa gimana nih? Besi batangan. Bagaimana caranya bisa ngejelepat?
terjemahannya cuma sekretaris wakil ketua lo yang tahu. Oh gitu. Wow. Jadi itulah pemuda, jadi kita nggak boleh apa ya, kebanyakan. Oke lah, kita kaum rebahan nggak apa-apa, tapi harus menghasilkan. Betul. Ngasilin buat diri kita, ngasilin buat orang lain. Benar. Ngegame boleh, sekarang banyak e-sport. Betul. Iya nggak? Terus apalagi mau bisanya? Bisanya cuma ngebacot, bikin podcast, Betul. bikin stand up. Setuju, Bisanya benar. ngebacot cuy, jual ludah coy. Buat apa? Iya. Daripada ludah lalu kering, iya kan? Bikin Apa-apa. konten. Manfaatin, Nah, ya kan? walaupun itu ya toxic nggak apa-apa deh. Iya. Yang penting kan AdSense. Iya, tapi seenggaknya Oh, gitu kan. Hidup AdSense. Hidup AdSense. Iya benar, gue mau nambahin mungkin nih Bang ya. Siap. Buat teman-teman nih yang anak-anak muda gitu, yang lu hanya bisa berkomentar gitu ya kan. Tapi lu coba masuk dulu deh. Jangan lu berkomentar dulu sebelum lu rasain. Cobain deh, bener deh. Bener deh. Jadi kalau tadi di awal gue udah bilang, di Karang Taruna itu gimana caranya kita bisa ngebuat dinamika yang bisa ngebangun. Betul. Nah, itu gimana caranya kita bikin dinamika yang bisa ngebangun. Gimana caranya? Ya masuk dulu ke dalam, Bos. Iya, Kalau gitu. cuma dari luar dong, ya elah. Enak banget tuh orang tiap hari mondar-mandir dapat doku, ya. Iya. elah, Ngelihatnya pas Bos. lagi enaknya doang. Nah. Terus jangan kalau udah masuk jangan baper saat udah ketahuan karakter lo. Nah, Itu. karena Iya kan sih. yang kita cari di sini keluarga, Bos. Betul. Buat bener apa gak sih? ya kan? Iya. Di organisasi itu kita cari keluarga, cari teman, jangan cari musuh. Benar. Kalau misalkan mau cari musuh, ya lu ajak aja UFC, coy. Oh. Di atas ring kita bantem-bantem Oh iya. lah. Terus juga kemarin Bang Enggar Yes. dari Kamis itu adalah Hari Disabler. Nah, Disabilitas Betul. se-internasional. Internasional. Dan gue juga mungkin bisa kasih semangat buat teman-teman Pasti kita harus. yang disable, ya enggak sih? Karena mereka itu juga bagian dari kita dan mereka malah kan bahkan ya, yang kemarin gue datang seminar gitu Bang ya kan. Dan gue dapet informasi yang dimana mereka itu lebih hebat dibandingkan kita gitu loh. Jelas, Dan jelas. mereka menghasilkan lebih daripada kita, Kita men, yang gitu. lebih. Mereka punya kekurangan di fisik, tapi mereka punya satu kelebihan yang dimana kita nggak pernah tahu dan nggak pernah kita bisa dapetin hal seperti itu. Betul. Jadi gini sih intinya ya. Kebanyakan orang di Indonesia ya, nggak cuma di Jakarta ya. Cuman yang gue perhatiin adalah orang-orang tuh mandang kaum disabilitas itu kasihan. Kaum Betul. minoritas. Salah. Betul. Salah, Bos. Jadi kaum disabilitas itu sama kayak kita, cuman caranya aja yang beda. Iya. Sekarang gini deh, orang jalan kita pakai 2 kaki. Orang disabilitas ada yang pakai kursi roda. Tapi kan mereka melakukan aktivitas dan kemampuan mereka sendiri. Betul. Gitu. Jangan dipandang kasihan, jangan dipandang iba, justru harus disemangati. Benar. Nggak usah di-post lah itu di TikTok kasihan loh, Betul. bener. Di TikTok, abang ngeliat bapak-bapaknya kasihan. Jangan dibikin TikTok, Bos. Bantuin aja coy, kayak lo tinggal ngangkutin doang. Ya kan, nggak usah lo bikin akun-akun kayak gitu. Betul. Jadi apa ya? Bangkitkan bahwa disabilitas itu setara dengan kita. Betul. Gitu. Karena tadi yang lu bilang, Bray. Jadi kaum disabilitas itu ada yang lebih pintar dari Benar. kita. Ada yang lebih jago dari kita. Iya. Makanya kita kadang-kadang ya netizen Indonesia itu ya yang lambenya lambe turah ya bilang, aduh kasihan lah. Tolong kasihan." titip sensor. Oh iya, kasihan. Jangan gitu, Bos. Buset, dia punya kehidupan sendiri. Iya Bos. gitu loh. Bahkan Kemampuan dia lebih dari lu, coy. ya, disabilitas Iya kan? itu bisa melakukan kok kayak kan kemarin kayak di apa tuh SEA Games gitu. Ah. Ini mereka ada kok Lah, gitu. gua aja nggak bisa Dan ikut mereka- SEA Games. Dan mereka maksudnya ada di pemerintahan pun mereka dinilai kok. Jadi buat teman-teman tolong jangan nilai disabilitas itu dengan sebelah mata. Nah, Rangkul mereka. jangan dibikin iba gitu Betul. lah. Karena kita ya harus semangatin dia. Nggak usah. Ih kasihan ya, ini butuh support terus ngasih sumbangan. Jangan kayak gitu. Mereka nggak butuh uang, Bos. Betul. Mereka butuh support. Organisasi yang mementingkan disabilitas juga adalah organisasi yang terbaik bagi gua. Betul, setuju. Iyalah, itu loh. Iya. Bang Enggar, Yes. thank you. Makasih banyak. Kopi dulu, Bos. Ya. Pokoknya hari ini Tahu Bang. mau ditutup. Mau tutup ya, Jadi, Bang? Kafino. Oke, thank you banget hari ini udah mau datang ke podcast di Karang Taruna Sama-sama, Cabang sama-sama. Barat. Kita- Semoga memang apa yang udah lu berikan ke teman-teman kita semua Sip. bisa mereka cermati, bisa mereka ambil positifnya, dan mereka kalau mau belajar pun juga kalian bisa ngubungin langsung dari nomornya yang ada nanti di deskripsi. Boleh. Bakal hubungin mereka ataupun juga IG-nya ada, Bang. Ada. Bisa kalian nanya apa IG-nya, Bang? IG Karang Taruna, apa Karang IG Taruna. kita? IG Kartar aja lah ya. Ya, IG siap. Kartar bisa langsung follow di Instagram @kartarrrt. Underscore, RWT. Nah, nanti Pakai langsung. underscore ya? Ya, nanti langsung nih ada Ada di deskripsi. sini nih. Deskripsinya ada Gitu, pokoknya. ya. Nanti Lu lagi editor. nggak pakai ini? Iya.
Nanti langsung follow aja, bisa kepoin aktivitas kita. Mungkin kita nggak terlalu banyak aktif di medsos. Cuman kalau misalkan mau sharing silakan langsung nge-DM aja. Ya. Adminnya nanti akan nerusin ke kita. Sip. Nanti kita ya diskusi santai lah, bisa. Pokoknya admin di TCB juga ada, kalau Cakung Barat nanti bisa tanya nomor Boleh. dari mereka berdua deh pokoknya. Oke, thank you banget Bang hari Siap, ini. sama-sama. Sorry banget malam kalian mau datang ke Ini sini. malam ya? Gue kira Ma- subuh. Saya senang sekali loh diundang ke sini. Saya disajenin. Ya, siap. Pokoknya terus juga Tolong sering-sering. siap. Doain semoga podcast Karang Taruna Cakung Barat juga Harus, bisa harus. diikutin sama Karang Taruna Waduh. lain. Amin. Iyalah gitu. Tolong di Kenceng amat, like, subscribe, dan di Komen. komen. Siap. Pokoknya thank you banget ya, Bang. Thank you malam ini. Yuk. Ya, Bang. Pokoknya jangan lupa subscribe. Ada lonceng nih. Ting gitu. Biar dapetin update terus, coy. Sip. Thank you Pokoknya, semua. Yuk. AdSense, Bye. AdSense nobody. Salam Aditya Karya Mat Payuda. Salam kesinerawanan sosial.